Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum wa kaifa asbahtum? Qabla bidayati darsil lughatil arabiyyah, hayya liqa'ana hadha sabah bi qiraa'ah Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma al-waqtu nufaddil ila mudarrisina Ustaz Muttaqin. Syukran kathiran ala fursah li an u'allim fi hadha sabah. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah khair. Astamir darsana al-lugha al-arabiyyah fi hadha sabah bil madah isim dhamir. Sa'ubayyin lakum bil lugha al-Indonesia. Saya akan lanjutkan untuk menjelaskan materi hari ini. Yang pertama yaitu isim dhamir adalah kata ganti nama. Langsung saja kita mulai karena sudah 5:05 sambil menunggu yang lain bergabung. Kemarin kita sudah mempelajari dan mempraktekkan sekaligus memfamiliarkan kata tanya. Kita juga sudah mengenal dan bisa membedakan antara kalimat nominal dengan kalimat verbal. Dalam bahasa Arab, kalimat nominal yaitu disebut jumlah ismiyah dan kalimat verbal yaitu jumlah fi'liyah. Jadi hanya ada dua itu. Ketika kita sudah memahami dua hal itu, maka kita langsung praktek bagaimana menyusun kata yang sudah kita miliki menjadi kalimat. Jadi kita rangkai minimal dua kata agar menjadi kalimat. Karena di level 2 ini kita semua modalnya adalah kata atau kosakata, target kita adalah kalimat. Nah, kalimatnya kita sudah paham, ada dua jenis, dua macam, yaitu nominal dan verbal. Nah, kemudian ciri-ciri kalimat sama seperti dalam bahasa Indonesia, yaitu ada subjek dan predikat. Jadi ada subjek dan predikatnya. Nah, yang pertama subjek kadang-kadang bisa juga predikatnya. Dalam bahasa Arab disebut subjek itu adalah mubtada. Kalau mubtadanya atau subjeknya di depan, maka dia disebut mubtada muqaddam, itu yang umum ya. Tapi kalau subjeknya di belakang, dia disebut mubtada muakhor, yaitu subjek yang tempatnya atau di belakang, tempatnya diakhirkan. Sebaliknya nanti predikat itu disebut khobar. Kalau dia di belakang, seperti lazimnya, seperti biasanya, maka dia memang disebut khobar muakhor atau yang sudah biasa ya. Tapi ketika dia di depan, dia disebut khobar muqaddam. Nah, kita tidak usah terlalu memikirkan istilah-istilah itu khususnya bagi yang umum ya, bagi yang profesi umum. Tapi kalau kita kuliah agama, maka nilai lebih ya harus mengetahui itu, apalagi memang mempelajari bahasa untuk mendalami lebih jauh lagi. Tapi bagi kita yang general, yang umum, dengan profesi umum, yang penting kita sudah bisa menyusun kata menjadi kalimat. Tujuan kita adalah untuk bisa berbahasa. Jadi itu ya. Jadi istilah-istilah yang seperti itu jangan sampai mengganggu kita nanti. Terlebih lagi kemarin disampaikan tentang tasrif ya, perubahan bentuk kata, khususnya kata kerja.
itu jangan terlalu membuat kita terbebani ya, untuk bagaimana kita bisa berbahasa. Maka dari itu, nanti akan diberikan shortcut, jalan pintasnya bagaimana ketika kita ingin membuat kalimat verbal, tapi kita belum sempat mempelajari, belum sempat familiar, bahkan belum sempat hafal ya, rumus dari tasrif, yaitu perubahan bentuk kata. Caranya bagaimana? Caranya nanti melihat wazan, perubahan pola kata, tapi tidak langsung semuanya. Hanya yang kita butuhkan saja untuk merubah kata kerja tersebut. Nanti ketika kita akan membuat kalimat verbal. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah membuat kata tanya yang dirangkai menjadi kalimat tanya. Jadi, kata tanya yang dibuat menjadi kalimat tanya ini tentunya dirangkai dengan kata yang lain, misalnya kata benda. Nah, hari ini kita juga akan menambah materi kita, selain kita sudah belajar kata tanya dalam bahasa Arab, hanya ada 3 ya, hanya ada 3 kelompok pembagian kata. Yang pertama yaitu huruf atau harfu. Contohnya harful istifham, yaitu kata tanya. Kemudian harful ataf, yaitu kata hubung. Kemudian ada juga harfu jar, nanti juga akan kita pelajari, atau huruf jar, yaitu kata depan, atau dalam bahasa Inggrisnya preposisi. Nah, yang kedua, kelompok kedua, yaitu disebut isim. Nah, isim ini contohnya nanti kita akan pelajari isim isyarah, yaitu kata tunjuk. Nanti ada juga lain kesempatan kita belajar isim mausul, yaitu kata sambung. Kemudian ada juga yang kita pelajari hari ini yaitu isim domir, yaitu kata ganti orang atau kata ganti nama. Nah, nanti kita akan masuk, sebelum ini ada isim domir terlebih dahulu ya, nanti maju lagi ke depan. Nah, nanti isim domir itu kata ganti nama. Yang terakhir baru fiil. Fiil itu kata kerja. Nah, jadi memang fiil ini kita pelajarinya agak belakang. Kenapa? Karena memang membutuhkan perhatian lebih, tapi kemarin sekilas sudah saya orientasikan ya. Kalaupun kita ingin membuat kalimat verbal, ya nanti semampu kita dulu. Misalnya kita belum menguasai perubahan bentuk untuk kata ganti nama tertentu. Misalnya kita kalau buka kamus, itu kemarin sudah kita praktekkan bersama ya, itu akan selalu bertemu dengan dhamir huwa. Ya, jadi kamus itu ketika kita buka kata kerja, misalnya menulis, membaca, maka ada kataba, ada qoro'a, dia miliknya huwa. Kemudian nanti kalau mau diganti menjadi hia, dia perempuan, karena huwa itu dia laki-laki, hia dia perempuan, kemudian nanti hum mereka, bahkan anta, anti, antum, ana, nahnu, level 2 kita familiarkan 8 minimal ya. Tapi kalau bisa lebih sampai 14 silahkan juga ya, karena kita memang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, dan mungkin rasa ingin tahu kita juga berbeda-beda, pengen langsung praktekkan semua silahkan, tapi jangan sampai menyulitkan diri sendiri untuk melancarkan praktek kita nanti conversation atau muhadasah. Nah, maka dari itu kita langsung mulai. Yang pertama, kemarin sudah belajar harfu istifham atau kata tanya, hari ini kita belajar isim domir atau ismud domir, yaitu kata ganti orang. Nah, bagaimana cara memfamiliarkan lebih mudah? Nanti bisa dilihat, ini semuanya ada 14. Tapi kita turun ke bawah, yang penting buat kita di level 2 ini cukup 8 saja dulu. Caranya bagaimana? Langsung kita buat skema ya. Mulai dari yang pertama itu orang ketiga. Jadi kalau kita mau membuat urutan dari atas, nanti kita buat orang ketiga, yaitu cukup 3 saja. Huwa, hiya, hum. Huwa bimakna dia laki-laki, hiya bimakna dia perempuan, hum bimakna mereka. Nah, padahal ada huma, ada juga humanya ada 2 kali ya misalnya ya. Nah, di situ kita gantikan sementara dengan
huwa tadi atau hiya, atau justru dengan hum. Nah, kenapa? Kalau nanti membuat huma itu mempersulit kita dalam merubah bentuk kata kerja, misalnya. Dalam kepemilikan juga begitu. Sebenarnya tidak sulit ya, sebenarnya tidak sulit ya. Tapi bagi kita pemula, nah ini membutuhkan proses, membutuhkan alternatif prioritas mana dulu. Nah, maka saya utamakan huwa, hiya, hum. Kemudian dilanjutkan dengan orang kedua ke bawah, yaitu anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, antum, kalian. Padahal ada antuma dan antuna ya. Nah, ini yang nanti membuat kita akan lebih banyak lagi harus berpikir, harus memilih mana perubahan bentuk kata kerjanya, mana kepemilikannya, misalnya seperti itu. Nah, itu kita ganti dulu sementara kita pakainya hanya anta, anti, dan antuma untuk di level 2 saja. Kalaupun kita ternyata sudah membaca lebih melalui buku lain atau lewat internet, ya silahkan ya. Selama itu tidak menyulitkan kita untuk praktek, nggak ada masalah. Jadi bisa dilihat di bawah itu sebagai contoh ya. Kita ke bawah sedikit. Huwa hiya hum, anta anti antum, ana nahnu. Nah, itu familiarkan 8 aja dulu itu. Huwa hiya hum, anta anti antum, ana nahnu. Sebagai contoh misalnya kita ingin membuat kalimat. Langsung saja diberikan nama atau profesi atau mungkin kata yang menerangkan sesuatu ya, tempat atau waktu misalnya. Nah, sebagai contoh, huwa Ahmad. Nah, ini sudah kalimat. Jadi mudah sekali sebenarnya bahasa Arab ini. Hanya saja kadang-kadang kita memikirkannya, oh mau buat yang lebih panjang. Kalimat kesannya harus panjang. Padahal 2 kata saja sudah cukup. Tambah lagi misalnya contohnya dengan menggunakan orang kedua, yaitu anta. Anta min Lampung itu ya contohnya. Kamu dari Lampung. Kemudian contoh lagi, ana. Nah, keterangannya atau subjeknya Ro'isul fasli. Nah, Ro'isul fasli itu kata majemuk atau frase idofi yang nanti kita akan ketemu juga, akan pelajari lebih khusus, kemarin baru sekilas. Karena ada yang memberi contoh merangkai 2 kata, tapi belum kalimat, baru frase. Misalnya itu Ro'isul fasli. Ro'is itu ketua, al-faslu itu kelas. Jadi Ro'isul fasli cara menyusunnya. Kata yang pertama tidak boleh pakai alif lam, kata yang kedua kasroh ya atau i bunyinya, yaitu ketua kelas. Itu bukan kalimat, itu baru frase. Tapi ketika ditambahkan ana, maka dia akan menjadi kalimat. Ana ro'isul fasli. Diganti huwa juga sama, diganti anta juga sama. Tapi kalau perempuan, ro'isnya ini diganti ro'isah atau tambahkan tak marbutoh. Jadi yang pertama yang dilihat laki atau perempuan kalau membuat kata majemuk ya. Ana, ro'i, satul, fasli. Sama seperti dokter. Dokter laki-laki, tobib. Ketika dokter perempuan, tobibah atau tobibatun. Misalnya dokter gigi. Nah, gigi kalau giginya satu itu sinun atau sini. Jadi, ana tobibus sini. Saya dokter gigi. Tapi kalau dokternya maaf, giginya banyak, biasanya ditulisnya banyak ya. Gigi nggak mungkin satu ya. Ana tobibul asnani. Ana tobibul asnani. Saya adalah seorang dokter gigi. Tapi ketika dokternya itu diganti perempuan, ana tobibatul asnani. Nah, jadi nanti kurang lebih demikian ya, kurang lebih membuat kalimat menggunakan zomir. Nah, sebagai contoh di bawah ini yang mu'annas. Dia Aisyah. Dia adalah Aisyah. Kemudian anti min Jakarta. Kamu dari Jakarta. Ana tilmidah. Saya seorang murid atau seorang pelajar gitu ya. Atau tolibah. Tolibah juga pelajar, bisa juga mahasiswi. Nah, nanti kita membuat kalimat seperti ini. Sebelum kita mulai, langsung praktek satu persatu ya, untuk tes memahami atau tidak maksud saya, yang saya jelaskan di sini, saya berikan kesempatan untuk bertanya,
topik yang pertama yaitu isim domir atau kata ganti nama. Silahkan mulai dari, boleh langsung siapa yang ingin bertanya. Tapi jangan bareng-bareng ya, gantian. Waktunya 2 menit saja, mudah-mudahan sudah paham semua. Tidak ada? Apa Ustaz Maaf mau ya. nanya? Ya, Pak Habib, tafadhol. Kak, Ustaz yang ana ro'isul fasli ini bukan ana ro'isul faslun ya, Dad? Baik, itu materinya nanti di agak tengah ya. Oh, Boleh dilihat dulu, tapi nanti jangan sekarang. Itu materi frase idofi, yaitu kata majemuk. Kemarin baru saya sampaikan di orientasi singkat ya, karena ada yang memberi contoh, sehingga langsung sedikit saya jelaskan. Jadi frase idofi atau kata majemuk itu terdiri minimal dari 2 kata yang menjadi satu makna. Bisa lebih sih, kayak dalam bahasa Indonesia kan ada surat izin mengemudi, surat tanda nomor kendaraan, pintu rumah, atau pintu masjid gitu ya. Kata yang pertama itu clue-nya tidak boleh menggunakan alif lam dan tidak boleh tanwin. Kata yang kedua itu sebaiknya menggunakan al. Kenapa saya mengatakan sebaiknya? Yaitu lazimnya demikian, tapi nanti contoh di dalam Al-Quran sendiri ada yang tidak menggunakan al. Maka saya tidak mengatakan harus. Nah, yang kedua dia bentuknya kasroh, i kata yang kedua. Maka tidak mungkin faslon, karena dia harus i. Kalaupun tidak pakai al, ro'isu faslin. Ro'isu faslin, ketua kelas. Tapi biasanya dia sudah menjelaskan kelas yang mana, makanya ro'isul fasli. Saya adalah ketua kelas di sini misalnya, kan? Sudah jelas kelasnya. Kadang yang diajak bicara ini maksudnya sudah mengerti, oh kelas di sana atau kelas berapa. Maka dia i, ana ro'isul fasli. Kalau perempuan, ketua kelasnya, ana ro'isatul fasli. Jadi demikian ya. Ada yang lain? Silahkan. Nanti contohnya tidak harus seperti ini. Ini hanya contoh saja, tapi itu yang paling mudah. Yang paling mudah membuat kalimat ya, merangkai ya. Bisa 2, bisa 3 ya. 3 kata boleh. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah. Satu lagi, Tat, yang contoh huma ini belum ada ya, Tat? Ya, tadi agak terlambat Pak Habib ya. Jadi Oh, huma, kemudian antuma, kemudian nanti juga ada hunna, itu kan 14 keseluruhannya ya. Untuk level 2, saya hanya meminta kita minimal familiar 8. Sehingga yang ditampilkan di sini hanya 8 ya. Tambahannya nanti hum dan nahnu. Nah, gitu ya. Hum dan nahnu. Jadi huwa hiya hum, anta anti antum, ana nahnu. Sebagai contoh di bawah. Kalian ya. Hum itu menunjukkan jamak, orang ketiga banyak. Gitu. Maka ciri-cirinya kalau laki-laki dia tambahannya una kalau untuk profesi. Kalau dia nanti secara penjelasannya disebut muzakkar salim ya. Jadi yang bisa dirubah bentuknya. Muslimuna, hum muslimuna. Dia adalah mereka adalah orang-orang Islam. Kalau orang-orang kafir, hum kafiruna. Kalau orang-orang beriman, hum mu'minuna. Jadi ciri-cirinya una. Kalaupun tadi pertanyaan Pak Habib, kok belum ada contoh huma atau antuma, itu adalah 2 orang, sebenarnya rumusnya tambahannya adalah alif. Atau alif dan non, ani. Tapi itu saya tekankan nanti saja. Kalaupun mau dicoba nanti seperti itu rumusnya. Nah, contoh yang lain antum, kalian. Antum mu'minuna. Kalian adalah orang-orang beriman. Antum sohafiyuna. Nah, nanti siapa yang tahu nih? Ma makna sohafiyun? Man ya'rif. Nah, ada di profesi itu ya. Kemudian nahnu mu'minatun. Nah, itu kalau perempuan ya. Nahnu mu'minat. Kami adalah orang-orang yang beriman. Baik, sekarang saya langsung mau praktekkan satu persatu.
cukup menyebutkan minimal 2 dhamir dengan pilihan kata ganti ketiga dan kata ganti kedua, atau kata ganti ketiga dan kata ganti pertama, atau kata ganti kedua dan kata ganti pertama. Sebagai contoh, saya akan membuat contoh. Huwa ustadzun. Ana tilmidun. Nah, ini contoh yang paling mudah. Kalau kita mau sekaligus memfamiliarkan profesi. Tapi kalau kita mau menambah seperti contoh yang lain tadi, dari Jogja, atau saya mau ke sekolah, boleh. Ana ilal madrasah, boleh. Gitu ya. Nah, silahkan mulai dari Pak Habib dulu tadi yang bertanya. Minimal 2 contoh. Pilih 2 kata ganti nama. Silahkan. Kata ganti orang. Ya, Jangan sama ya, nanti yang belakangan ya. ya. Huwa wazirun. Di makna Dia seorang menteri. sahih, Ana ilal masjid. Saya dari masjid. ila, mana ila? Oh, saya ke masjid. Iya, sahih, saya jidan ya. Jadi cukup begitu saja itu sudah kalimat ya. Jadi kita berpikirnya yang sederhana. Kalau buat contoh di grup WA, mulai dari yang mudah-mudah dulu saja, yang singkat. Jangan yang pengen yang panjang-panjang, yang apa namanya, tidak sederhana, bervariasi nanti. Kalau memang sudah materi kita sudah banyak, silahkan. Tapi kalau baru awal-awal memberi contoh dalam grup WA, cukup yang ringan-ringan saja, yang pendek-pendek. Selanjutnya kita coba Umu Eliana. Ya. Ana minal bait. Saya dari rumah. Suma hiya mahirah. Dia pandai. Ya, sudah betul ya. Ana minal bait. Saya dari rumah. Dia mahiroh. Nah, ini ditambahkan kata sifat ya. Padahal kata sifat baru besok ya. Tapi karena sudah tahu, nggak apa-apa. Dia mahiroh. Dia orang yang pandai. Nah, karena perempuan tambahkan tak marbutoh. Kalau huwa tentunya mahir. Lanjutnya Umu Friska. Tafadholi Umu Friska. Ana tolab jami'un. Saya mahasiswa. Ia muhadirah. Dia dosen. Sahih. Jadi bisa pakai itu ya. Sinonim. Jadi kata lain. Tapi itu kan bagian dari frase idofi juga. Jadi cara membacanya sama sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Karena belum disampaikan itu tidak salah. Atau dimatikan saja huruf belakangnya. Misalnya ana tolab jami. Ana tolibatul jami'ah. Itu juga bisa. Jadi dimatikan. Ana tolibah jami'ah juga boleh. Karena perempuan kan ya. Atau pakai istilah yang berbeda, yang lain seperti tadi juga boleh. Tapi dimatikan belakangnya biar kita tidak keliru ya. Karena untuk conversation atau untuk pengucapan itu yang penting berbunyi. Seperti kita baca Al-Quran, Qul huwallahu ahad, kan nggak kita baca lengkap nggak apa-apa. Ya, daripada nanti salah maksud saya. Kalau khiwar sudah benar-benar kita tes ya masuk perguruan tinggi atau ke Arab Saudi atau ke Timur Tengah, itu diperhatikan harus lengkap karena untuk cek kemampuan kita dalam pemahaman kaidah baik tulisan maupun pengucapan. Tuma Pak Febri maujud, tafadhol. Ba'da hadza istiqomah. Pak Febri dulu. Nama saya. Huwa muhandisun. Anta min Jakarta. Huwa muhandisun
Nah, sekalian arti. Dia laki-laki, seorang insinyur. Anta min Jakarta bermakna dia laki-laki dari Jakarta. Anta apa huwa? Anta kan tadi kan? Di mana? Kamu laki-laki ya. Dia laki. Kamu laki-laki. Sorry, maaf. Syukran. Kamu Tafadhali Istiqomah. Iya, Toyaro. Dia pilot wanita ya. Anissa. Mana? Anissa? Wanita? Anissa? Oh. Bukan ya? Ya, baik. Nanti dijelaskan nggak apa-apa. Boleh. Nggak apa-apa, itu tetap boleh aja. Nanti kan ada istilah tunggal, kemudian ganda dan jama. Anissa itu digunakan kecuali kalau namanya Anissa, nggak apa-apa ya. Ana Anis. Ana Anissa. Tapi kalau dia maksudnya menyebutkan perempuan gitu ya, saya seorang perempuan, maka lebih tepat menggunakan ana mar'ah. Mar'ah. Kalaupun ya mar'atun. Tapi kalau Anissa itu lebih digunakan secara umum banyak gitu ya. Oh. Jadi untuk kalau mar'ah tadi juga bisa diganti jamaknya imro'at gitu. Oh. Imro'at. Itu. Oke. Nah, syukran. Umu Intan. Nah, ini al-yaum ya. Gunaka huna intana nih. Dua Intan. Bu Intan dulu, nanti baru Tobibah Intan Masita. Sekarang Bu Intan Cahya. Tafadhol. Ana tajiroh. Saya pedagang. Hiya jamilah. Dia cantik. Nah, syukran. Ya, jamilah. Jaya jidan. Al-an Umu Intan, Tobibah Intan, Dokter Intan. Tafadholi antu jaribi, silahkan dicoba. Please to try. Hiya Tobibah min Tangerang. Antum muslimuna min Madinah Al-Mukarramah. Nah, Jaya jidan. Alhamdulillah baru bergabung sudah langsung bisa ya. Dia Tobibah min Tangerang. Dia bimakna tadi apa? Dokter dari Tangerang. Tuma, antum? Kalian muslim dari Madinah Al-Mukarramah. Madinah Al-Munawwarah. Al-Munawwarah. Balik ya. Makkah Al-Mukarramah. Makkah yang dimuliakan ya. Madinah Al-Munawwarah. Madinah yang bersinar. Yang mulia dan yang bersinar. Semuanya sudah dicoba. Alhamdulillah. Isim domir kita insya Allah tidak ada masalah. Nanti silahkan membuatnya besok untuk mulai hari Ahad. Jadi kita setiap Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis mengirim 5 kalimat atau frase ya. Pakai voice note untuk pekan depan. Cuma pekan berikutnya lagi nanti tulis lagi. Jadi kita bergantian ya. Biar bisa mensinkronkan antara pendengaran, pengucapan dengan tulisan kita. Al-an ila isim isyarah. Nastamir ila madah ismul isyarah. Jadi kita lanjutkan materi berikutnya. Nanti ini silahkan dipraktekkan. Kalau dalam modul itu sudah ada contoh profesi-profesi. Boleh difamiliarkan ya. Terus, masih terus. Yang tadi isim isyarah membedakan muzakkar dan muannas. Nah, jadi ini baru disampaikan, jadi besok sudah tahu. Apa bedanya muzakkar dan muannas? Jadi dalam bahasa Arab ini beda dengan bahasa yang lain, ada pengelompokan muzakkar yaitu jenis laki-laki. Tapi yang penting diperhatikan agar kita nanti ke depan bertahap mulai familiar, bisa membedakan mana yang muzakkar muannas, yaitu yang muannasnya. Karena dia punya ciri-ciri. Yang pertama ciri-cirinya adalah tak marbutoh. Jadi kalau ada tak marbutoh, dia adalah mu'annas, kelompok mu'annas. Ini berkaitan nanti dengan kata tunjuk. Jadi ada beberapa kata tunjuk yang kita tampilkan dalam level ini, tentunya tidak semuanya ya, level 2 ya. Yang kedua, dia bermakna sepasang atau nama orang perempuan dulu. Jadi misalnya tadi Istiqomah, Zainab, Intan, Eliana, Friska, ada Santi ya, Santi, Ibu Santi.
dan lain-lain itu kelompok mu'annas karena memang nama jenis orang perempuan. Kemudian bermakna sepasang. Contohnya itu adalah naklun. Langsung kita terjemahkan sekalian. Ma makna naklun? Naklun bermakna sandal. Hidzaun bermakna sepatu. Ya, jadi yang pertama tak marbutoh, yang ketiga memang orang. Contohnya dia contohnya kurosah, yaitu kulit atau bloknot. Kemudian juga ada juga haqibah, yaitu tas atau mihfazoh. Nah, itu ada tak marbutohnya. Kemudian nama orang perempuan Fatimah, Dewi dan lain-lain tadi sudah ya. Dan bermakna sepasang. Naklun hidzaun. Nah, tambahannya adalah benda yang dikhususkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, berarti kita harus tahu benda-benda mana nanti yang dikhususkan. Nanti kita kelompokkan tersendiri ya, tidak dalam modul ini. Contohnya adalah benda alam. Masuk nafsun. Nafsun itu bermakna jiwa. Nah, benda alam contohnya syamsun. Matahari, kita juga sudah tahu bintang, makna bintang. Bintang Najmun. bermakna najmun. Sahih. Makna bumi. Bumi bermakna ardun. Langit, samaun atau samawat dan lain-lain itu dikelompokkan oleh Allah dalam jenis muannas. Dan yang terakhir adalah jamak tak berat. Kita belum belajar ini, nanti sambil berjalan ya. Sementara 4 itu dulu saja. 4 itu dulu saja itu adalah kelompok muannas. Boleh dilanjutkan ke bawah? Kita lihat slide berikutnya membedakan dengan kata tunjuk. Jadi ini masih materi dasar ya, tapi ini langsung diimplementasikan dalam kalimat singkat. Nah, di bawah itu kalau kita sudah melihat soft copy-nya ada kata tunjuk yang pertama ini bermakna hadza untuk muzakkar. Terus masih. Nah, itu nanti contohnya ya. Masih ada. Nah, hadza ini untuk benda muzakkar, hadhihi ini juga tapi untuk benda muannas. Berarti yang hadhihi tadi untuk menunjukkan benda-benda yang ada ciri-cirinya tadi. Kalau yang hadza berarti selain itu. Misalnya, ini ayahku, ada yang tahu nggak? Apa makna ayah? Abi. Ini ayahku. Hadza Ada. abi. Ini ibuku. Hadhihi. Hadhihi ummi. Ya. Jadi selain menggunakan domir, kalau untuk orang ya, profesi, bisa juga pakai ini. Tapi biasanya ini lebih ke benda-benda ya, benda-benda saja ya. Tapi boleh, hadza tabib, ini seorang dokter, maksudnya untuk memperkenalkan, tapi lebih baiknya huwa tabib. Nah, kalau hadza qalam, ini adalah pena. Hadhihi sayyarah, ini adalah mobil, karena ada tak marbutohnya tadi ya. Kemudian itu, sama. Kalau muzakkar dzalika, kalau muannas tilka. Jadi hadza itu temannya dzalika. Hadhihi temannya tilka. Nah, nanti langsung bisa dicoba praktekkan dengan benda-benda yang kita sudah kemarin pelajari, termasuk anggota tubuh dalam level 1 ya. Kemudian alat-alat kantor, alat transportasi, kan kita bisa lihat itu. Apakah dia pakai tak marbutoh atau tidak. Kalaupun ada exception, perkecualian, itu tidak banyak. Sebagai contoh nama orang. Ada nggak laki-laki yang pakai tak marbutoh? Pernah membaca? Ada. Apa contohnya? Contoh. Imaro. Ya, kalau dia memang laki nggak apa-apa. Contohnya Hamzah. Itu Hamzah, tulisannya ya. Hamzah. Kemudian mungkin kita pernah dengar nama orang Indonesia Subarokah gitu ya.
Ternyata dia laki kan. Nah, itu contohnya. Berarti pakainya dia dalika atau afwan. Tetap dalika. Dalika hamzah, itu hamzah. Gitu ya. Huwa hamzah, dia hamzah. Nah, jadi karena dia memang jenis orang laki-laki. Meskipun tanpa tak marbutoh, Zainab karena dia perempuan, atau Dewi tadi ya, Intan dan lain-lain, berarti pakainya hadihi atau tilka. Tanpa tak marbutoh. Kemudian benda-benda sepasang, tangan, mana tangan? Tangan bermakna yadun. Hadihi yadun, ini adalah tangan. Mata, itu adalah mata, tilka ainun. Nah, ini nanti langsung dibedakan. Nah, kemudian ada tambahan sedikit, 3. Sebenarnya masih ada yang lain sekarang ya. Nanti di level 3 dihabiskan semua materinya. Nah, di level 2 ini tambahannya hanya huna di sini, hunaka di sana, dan hunalika jauh di sana. Here, there, over there. Di sini masjid. Apa kira-kira? Huna Masjid. Huna masjid. Gampang sekali kan? Tapi kalau saya balik nih, itu kan untuk menunjukkan sesuatu di sini masjid. Tapi kalau saya mau buat kalimat, masjid itu ada di sana. Kira-kira seperti apa? Al-masjidu hunaka. Nah, jadi seperti itu ya. Beda ya. Mau dibuat hunaka masjid, itu berarti kalau dia memang untuk menunjukkan. Hunaka, di sana ada masjid. Tapi kalau kita membuat kalimat seperti biasanya, boleh al-masjid hunaka. Masjid itu ada di sana. Kalau ada pertanyaan masjid, di mana ada masjid, maka kita jawabannya al-masjidu hunaka. Kalaupun hunaka al-masjid sebenarnya boleh-boleh saja gitu. Tapi yang lazim al-masjid hunaka, subjeknya ada di depan. Hunaka untuk menunjukkan, jadi dia predikatnya. Jauh di sana, surga itu ada jauh di sana. Apa makna surga itu? Jannah. Ya, al-jannah hunalika. Jauh di sana, saking jauhnya. Termasuk laut, misalnya kalau lautnya itu tidak kelihatan ya, tapi kita menunjukkan sebuah arah jauh, masih jauh, hunalika boleh. Nah, saya kira demikian. Langsung evaluasinya dengan praktek, silahkan bergantian. Mulai dari Istiqomah, lanjutkan Pak Habib, Bu Friska, Bu Santi, kemudian ada Pak Adi juga boleh mencoba ya. Nah, berlima dulu deh, mewakili yang lain ya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Boleh pilih 2 saja dari kata tunjuk yang ada, rangkai dengan kata yang kita miliki. Fadholi Istiqomah awal. Al-madrasah huna. Ya, kalau mau membuat kalimat boleh seperti itu. Al-madrasah huna. Jadi sekolah itu ada di sini. Nah, satu lagi. Berarti Boleh pilih antara yang hada. apa? Boleh pilih hada, hadihi, dalika. Pena misalnya, ini pena, ini buku. Ya, berarti hadza qalam. Hadza qalam, ini pena. Lanjut, Bu Friska atau siapa tadi ya? Iya. Pak Habib. Bu Friska dulu boleh? Tilka Santi. Tilka Santi, itu Santi ya, ini temennya ini. Sahih. Satu lagi, minimal 2. Pilih. Al-mustashfa hunaka. Al-mustashfa hunaka. Rumah sakit itu ada di sana. Lanjut, Pak Habib. Dzalika televisiun. Di makna itu televisi. Naam, sahih. Papua hunalika. Papua jauh. Papua. Naam, sahih. Untuk nama orang, nama tempat nggak usah tambahkan al ya. Al Papua nggak ada, al Jakarta.
Baik, sahih Pak Adi ya. Coba ya Pak Adi. Tafadhol. Silakan pilih 2 saja. Boleh hadihi atau tilka atau dalika atau huna. Dirangkai dengan kata kita miliki. Sebentar, Ustaz. Huna Tangerang. Huna Tangerang. Di sini Tangerang. Sahih. Fadol. Satu lagi. Marrah wahidah. Wahid kaman. Al-Jannah Hunalika. Al-Jannah Hunalika. Surga itu ada jauh di sana. Sahih ya. Nah, saya kira yang lain mudah-mudahan sudah paham kalau tidak bertanya. Tapi kalau ada yang bertanya silahkan. Tafadhol. Masih ada 1 materi lagi hari. Tadi yang Huna Tangerang tadi itu. Kan di sini Tangerang maksudnya kan? Iya. Itu kalau bedanya dengan yang misalnya kayak Min Tangerang atau Vi Tangerang? Oh ya. Bedanya apa? Nah, ini baru dibahas bab berikutnya, Oh preposisi ya ya. udah nggak jadi kalau gitu. Pertanyaannya pas menghantarkan materi berikutnya. Tapi sebelum ke sana saya mau sampaikan untuk huna, hunaka dan hunalika itu tidak perlu melihat dia muzakkar atau muannasnya. Jadi tidak perlu ya. Jadi berlaku umum ya Ustaz. Mau muannas untuk huna, hunaka, hunalika tidak perlu melihat. Tapi yang hadza, dzalika dan hadihi itu diperhatikan, sambil diperhatikan saja. Kalaupun nanti kita percakapan belum begitu lancar, belum begitu familiar mana yang muzakkar muannas, ya udah tabrak aja. Yang penting kita ngomong ya, karena orang Arab juga nggak peduli. Kita salah ya nggak apa-apa, kecuali salahnya salah fatal ya. Tapi kalau ini kan hanya untuk menunjukkan ya bahwa dia muzakkar atau muannas saja. Tapi secara makna nggak ada masalah. Misalnya hadza keliru dengan hadihi, dzalika keliru dengan tilka, sementara biarkan saja dulu. Berani dulu saja nanti ya. Nggak usah khawatir ini apa, nanti jadi lama kita untuk berbicara. Saya kira demikian ya. Pertanyaannya tadi mengenai di, kemudian ke, ilah. Nah, itu kita lihat pada halaman selanjutnya. Nanti pada halaman ini ada latihan-latihan di bawah, itu boleh dicoba sendiri. Nah, itu misalnya ya, silahkan diisi. Sekaligus artinya apa? Boleh tanya. Kalau sudah tahu artinya, ya alhamdulillah. Kalau belum, nanti boleh bertanya dalam grup WA. Sebagai contoh saya bantu sedikit ya. Boleh dilihat sebentar itu. Ada yang nggak ngerti nggak maknanya yang di situ? Silahkan di-scan, mana yang nggak tahu. Nggak tahu semua. Banyak. Ya, bertahap pelan-pelan. Tidak tahu ditanyakan dalam grup WA boleh. Baik, kita lanjutkan pada materi yang terakhir, yaitu preposisi atau disebut huruf jar. Nah, ini prakteknya ya, praktek mahadha, mahadihi nanti bisa kita coba pada pertemuan yang akan datang atau dilatih dulu dalam modul, kemudian boleh bertanya dalam grup ya. Misalnya mahadha apa ini sambil menunjukkan pena. Hadza qalamun. Nah, tadi prakteknya seperti itu. Ahadza qalamun, apakah ini pena? Kalau memang yang dibawa pena ya jawabannya na'am, dzalika qalamun. Jadi boleh kata tanya yang kemarin sudah kita pelajari boleh dikombinasi dengan materi-materi termasuk isim isyarah. Mahadha, mahadihi, ahadha, ahadihi, adzalika, dan seterusnya. Nah, sekarang kita melihat huruf jar, yaitu preposisi, kata depan. Nah, ini cukup difamiliarkan saja dari contohnya yaitu bermakna min, ila, ke, kemudian an, tentang, kemudian ala, itu di atas tapi menempel, dan fauqo itu di atas tapi tidak menempel. Nanti ada fi dan seterusnya, itu semuanya totalnya 17. Kenapa disebut huruf jar? Karena dia mempunyai pengaruh terhadap benda yang ditulis setelahnya.
Misalnya masjid. Kalau masjid saja aslinya tulisannya itu masjidun. Atau kalau ditambahkan al-masjidu. Tapi karena ada min, nanti kalau kita membuat min, dia akan menyebabkan kasroh atau masjidin dan al-masjidi. Ana min masjidin atau ana minal masjidi. Saya dari masjid. Tapi kalau untuk praktek, cukup matikan saja nggak apa-apa. Yang penting kita sudah tahu. Huruf-huruf ini atau kata depan ini menyebabkan kasroh ketika kita pengen menulis. Atau nanti silahkan dicek di Al-Quran. Kalaupun ada exception perkecualian, ya itu hanya 1-2 saja. Maksudnya tidak banyak ya. Tapi secara umum, lebih dari 95%, maka akan kita jumpai setiap ada huruf jar, dia menyebabkan kasroh. Ngerti kasroh ya? Berbunyi I. Nah, jadi seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Penjelasannya hanya itu saja. Secara makna kita sudah mengerti, langsung dirangkai dengan benda-benda yang ada. Termasuk ketika kita mau membuat kalimat. Tambahkan dhamir tadi, boleh. Baik, yang belum praktek siap-siap ya. Langsung saja. Umu Eliana, atau Biba Eliana, dicoba. 2, pilih 2. Selanjutnya nanti boleh Umu Santi. 2 kata depan. Dicoba buat kalimat dengan kata depan ini. Al-waktu kasyayif. Waktu itu seperti pedang. Sama hiya naum ba'da sholat. Di mana dia tidur setelah sholat. Syukran. Ustadz, suaranya masih mute. Misalnya, ana naum ba'da sholati. Saya tidur setelah sholat. Jadi dimunculkan kasrohnya maksud saya. Kemudian yang tadi al-waktu kasayfi. Waktu itu seperti pedang. Ada yang bilang al-waktu al-fulusi. Waktu itu seperti jadi bisa seperti, bisa sebagai. Selanjutnya Umu Intan dulu, baru nanti Umu Santi. Pilih 2, mana? Al-qalamu alal maktabi. Pena itu di atas meja. Sahih? Syamsyu fauqa ardi. Matahari di atas bumi. Asyamsu fauqal ardi. Matahari itu ada di atas bumi, tapi tidak menempel, maka dia pilih fauqa. Al-an Umu Santi, tafadholi dicoba pilih yang mana? Yang mana ya? Qobla boleh, amama boleh. Ma'a, li juga boleh. Min ain anta boleh. Dari mana? Min, oh boleh juga. Min aina Min anta. aina. Tapi jawabannya apa? Tapi saya butuh jawabannya. Min aina anta. Nah ini kan kalimat tanya nih ya. Nah terus jawabannya biasanya gimana? Dari mana kamu? Saya dari mana? Coba disebutkan. Ana min masjidun. Nah, min menyebabkan kasroh. Kira-kira gimana? Ana min masjid. Ya, ana min masjidin ya. Kalau tidak pakai al. Kalau pakai al, ana minal masjid. Ana minal masjid. Nah, itu yang saya butuhkan. Kita ngerti ya, sudah saat ini sudah tahu bahwa ini menyebabkan kasroh. Tapi nanti saat praktek, matikan nggak apa-apa huruf belakangnya. Satu lagi, apa tadi? Di depan.
Amama. Ama-ama boleh di depan. Apa itu? Membutuhkan tambahan 2 kata benda. Enggak tahu, Ustaz. Nggak apa-apa, sebutin aja. Benda apa coba? Kosakata yang sudah tahu. Buku Amama. bahasa Arabnya apa? Kitabun. Nah, kitabun. Tambahkan al menjadi apa? Amama al-kitabun. Nah, bukan, maksud saya buku di depan kamu. Kitabun. Al-kitabu atau kitabun. Al-kitabun al-kitabun amama. Amama apa? Di depan apa bukunya? Amama al-kitabun. Is it right? Buku di depan buku. Buku di depan kamus, coba. Buku itu di depan kamus. Bahasa Arabnya apa? Kamus tahu ya bahasa Arabnya kamus? Kamus? Bahasa Arab. Komus. Nah, komus. Ayo coba. Buku itu di depan kamus. Al-kitabun. Kalau al jangan ketemu tanwin. Al-kitabu. Al-kitabu atau al-kitab. Alkitab. Oh, alkitab. Amama komus. Komusin ya disebutkannya atau amamal komusi. Jadi ini hanya untuk menunjukkan setelah huruf dan ini ada kasroh. Ya, ada kasroh. Baik. Oh, ada ataya. Coba ini ataya. Tafadhol ataya. 2. Ambil 2. Yang mana? Ataya, aina ataya. Sami tak ataya kalami. Voice-nya dinyalakan ataya. Kedengeran enggak? Kalau tidak dengar Pak Febri. Ada Ustaz. Oh, nah, Jahid. Tafadhol. Alkitab. 2, pilih 2 kata depan tadi. Dicoba buat kalimat. Tafadhol ataya. Buat kalimat. Abun ila masjid. Ulangi, karir. Abun ilal masjid. Nah, abun ilal masjidi ya. Jadi tunjukkan kasroh ya. Tapi nanti saat praktek boleh dimatikan. Ayah pergi ke Masjid. masjid. Satu lagi. Ayah ke masjid. Satu lagi. Pilih yang mana? Madrasah amamal Mana? Apa? Di depan apa? Masjid amamal Ya, apa? Sari atau rumah atau sekolah? Coba. jalan. Masjid. Sekolah itu di depan rumah. Coba, sekolah itu di depan rumah. Bahasa Arabnya gimana? Madrasati amamal baiti. Nah, madrasati sekolahku amamal baiti. Nah, sahih ya. Tapi nanti kalau praktek dimatikan boleh ya. Tapi sementara kalau diminta untuk menunjukkan ini, ya harus ditampilkan kasrohnya. Karena dia menyebabkan itu fungsinya. Nah, coba dilihat nanti di bawah itu ada latihan-latihan ya. Silahkan nanti dicoba, dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Contoh itu maktab ya. Menjadi ala maktabin, al madrasah menjadi ilal madrasati, an-naumu menjadi ba'dan naumi, al masjidu wal madrasatu menjadi baina. Baina itu di antara, bainal masjidi wal madrasati. Nah, silahkan kalau ada yang mau bertanya sampai di sini. Tadi membedakan dengan hunaka huna tadi sudah terjawab atau belum? Kalau belum boleh diperjelas pertanyaannya. Tapi fungsinya bisa sama ketika kita menjawab pertanyaan. Misalnya aina Muhammad. Di mana Muhammad? Muhammad hunaka. Muhammad ada di sana. Cuman di sana ini kan tidak spesifik ya. Nah, ketika tambahkan preposisi berarti sudah spesifik, sudah jelas. Muhammad
amamal baiti. Muhammad ada di depan rumah. Muhammad amamal fasli. Muhammad ada di depan kelas. Muhammad amamal madrasati. Ada di depan sekolah. Jadi bedanya untuk lebih spesifik aja. Kalau hunaka itu ya masih belum begitu detail di sana itu atau jauh di sana. Jadi jawabannya seperti itu. Silahkan kalau masih ada pertanyaan, masih ada waktu. Pak Ustadz mau nanya, kalau harfu jar ini ketemu nama orang itu jadi kasroh juga nggak, Tat? Misalkan Ahmad amamal Hamzah gitu. Ahmad di depan Hamzah tetap Hamzati apa? Sahih. Nah, menyebabkan kasroh. Contohnya Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu tulisannya Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk ketika kita menyebutkan lillahi ta'ala. Ya, li Allah ya. Menjadi lillahi. Atau misalnya nama-nama orang ya, kecuali kalau dia namanya itu memang nama Jakarta atau nama-nama tempat yang memang sudah di apa namanya spesifikan namanya menggunakan tambahan huruf, misalnya alif, itu kan Jakarta, bukan menjadi Jakarti ya, tidak. Solo juga tidak. Tapi kalau nama orang, contohnya sudah ada tadi. Allahumma sholli ala Muhammad itu berubah. Nah, jadi yang tidak berubah-berubah itu ketika memang dia disebut ghairu munsharif, tidak dapat berubah. Termasuk Makkah, Madinah itu tidak bisa. Tapi kalau Madinah yang dimaksud kota itu bisa, karena dia nama kata benda. Gitu ya. Jakarta, Solo itu tidak berubah. Ana min Soli, saya dari Soli, tidak ya. Ana min Yogyakarta, enggak juga. Jadi sesuai aslinya saja, gitu, sesuai aslinya. Kalau nama orang itu bisa berubah, gitu. Kecuali namanya Ataya misalnya tadi ya, itu tidak berubah juga nggak apa-apa, karena dia nanti menyebabkan orang malah menjadi tidak kenal, gitu. Maksudnya demikian. Atau dia kalau nanti tak ada tambahan huruf Ataya itu hurufnya ada alifnya di sana, itu memang disebut 3 huruf yang tidak bisa dirubah dengan huruf jar dan pengaruh apapun. Contohnya alif, ya, tanpa titik, dan waw. Misalnya mustasfa, rumah sakit. Itu tulisannya fa dengan ya. Nah, maka dia tidak bisa berubah juga. Dia disebut huruf ilat atau ghairu munsharif, tidak bisa berubah. Jadi saya ke rumah sakit, ana ilal mustasfa. Tidak menjadi ana ilal mustasfi. Tapi kalau ana ilal madrasati, nah itu benar. Karena mustasfa kebetulan ada ya-nya. Jakarta ada alifnya. Kemudian Solo ada wawunya. Kurang lebih demikian ya, tapi itu hanya sedikit saja. Yang lain kalau ada masih silahkan pertanyaan. Jadi menurut saya akan lebih efektif atau lebih kita itu dapat sekaligus 2 kalau membuat contoh itu langsung dengan tanya dan jawab. Nah, itu langsung dapat 2. Misalnya aina Muhammad. Muhammad fil fasli. Muhammad di dalam kelas. Berarti kan sudah store 2 kali. Nah, ini yang dimaksud pertanyaan Pak Habib dalam grup WA mungkin kemarin itu maksudnya seperti apa. Kalau dalam bentuk voice note ya voice note berarti ucapan gitu ya. Tapi kalau tulisan ya tulisan seperti kemarin. Mas Muka, siapa namamu? Ismi Habib. Itu sudah dihitung 2 kalimat. Nah, jadi maksud saya dapat 2 sekaligus. Bisa bertanya, bisa menjawab. Kalau misalnya pengen mencoba sesuatu, kosakatanya belum mengerti, japri saja. Saya atau Ustadz Rokib itu, atau Pak Nahrawi itu bisa membantu juga insya Allah. Karena beliau sudah lebih dulu selesai level 2 ini. Hanya saja pengen review. Silakan, kalau masih ada pertanyaan, Pak Febri ini biasanya nanya. Boleh? Ustadz, yang tadi yang tidak berubah selain nama tempat sama yang ada ya sama alif tadi itu, apalagi yang tidak berubah, Ustadz?
nama tempat, kemudian ada spesifikasinya, contohnya huruf terakhirnya ada ayu, alif, ya, dan waw, kemudian nama tempat, kemudian nama-nama yang dikhususkan, tapi bukan seperti yang dikhususkan menjadi mu'annas tadi ya, Samsun itu kemudian tidak bisa berubah menjadi Samsi, bukan. Contohnya yaitu Makkata dan Madinata, itu di Al-Quran nanti boleh dicek ya. Kalau ada yang menemukan dia menjadi Makati dan Madinati, silahkan. Itu. Kalau memang ada. Tapi setahu saya, dia termasuk tidak bisa dirubah. Bil Makkata. Gitu ya. Nah, makanya boleh dimatikan ketika conversation. Kalau tulisan, memang huruf jar ini menyebabkan kasroh, kecuali exception-nya seperti itu. Nah, nanti kalau ada yang lain, nanti saya coba cari ya, cari apa saja yang exception itu, contoh-contohnya. Tentunya banyak, dan biasanya kalaupun ada tulisan, belum tentu mewakili semuanya. Tapi kurang lebih guidance-nya atau ciri-cirinya, tadi ada alif, tambahan alif, ya, dan waw. Kemudian nama-nama tempat itu biasanya begitu. Kalau penyebutannya dia A, U, itu seperti itu. Yang lain lagi masih ada? Baik, kalau tidak ada intinya begini. Jadi bahasa Arab ini sudah dibuat mudah ya, sudah dibuat mudah, yaitu menjadi bahasa Al-Quran oleh Allah. Tinggal kitanya jangan merubah mindset bahwa bahasa Arab susah. Jadi mudah, mulai dari huruf yang sudah kita kenali, kemudian kata, kosakata, baik kosakata bertema maupun non-tema, dan jenis-jenisnya yang sudah bisa kita kelompokkan, kita buat skema, yaitu ada huruf, kemudian ada isim, dan ada fiil, karena hanya 3 itu saja. Kemudian nanti turunannya apa saja, contohnya apa saja, ya sudah, tinggal kita rangkai menjadi kalimat. Kalimat itu hanya ada 2, nominal yaitu jumlah ismiyah, dan verbal jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah diawali dengan kata kerja, jumlah ismiyah diawali selain kata kerja. Berarti yang selain diawali kata kerja itu adalah jumlah ismiyah semuanya. Termasuk kalau dia diawali kata tanya. Kata tanya pun dia bisa menjadi kalimat tanya. Kemarin sudah ada contohnya ya. Nah, itu kita pilih yang sederhana-sederhana dulu. Nggak usah buru-buru pengen yang buat terlalu kalimat yang panjang gitu ya. Kalaupun itu penting buat kita karena mau dipakai dalam sehari-hari, silahkan. Termasuk ketika kata kerja. Tapi dalam hal kita mungkin store kalimat dalam grup WA, itu jangan mempersulit kita sendiri. Lebih baik kosakata yang sudah ada, yang sudah kita familiarkan, itu yang kita praktekkan. Atau memang kalimat-kalimat singkat harian. Boleh, kalau nggak tahu langsung japri. Ma makna, kan sudah dikasih rumus. Untuk menambah kosakata, ma makna X. X bermakna, nah sesuai dengan pertanyaan kita. Jadi munculkan rasa ingin tahu kita. Yang kedua, praktekkan dengan diri sendiri, benda mati, orang yang belum bisa, dan teman selevel. 4 itu dulu. Nanti level 3 baru meningkat. Kita cari yang lebih pandai dengan kita. Kita masuk level 3, kita praktek dengan orang-orang yang lebih pandai dari kita. Kemudian terakhir nanti juga dengan asli orang Arab, atau minimal yang alumni Mesir, alumni Arab Saudi, dan lain-lain. Nah, kalaupun kita misalnya punya Twitter atau Facebook atau IG, kemudian punya akses kenalan orang, misalnya dokter ataupun tenaga kesehatan, ada di Jeddah, ada di mana dia teman Indonesia ataupun orang Arab asli, kita coba praktekkan bertahap dengan sesuai yang kita mampu, nggak apa-apa. Tapi jangan buru-buru ya, maksud saya buru-buru kita mengajak untuk langsung bercakap-cakap yang banyak gitu ya. Jadi sampaikan aja kita baru belajar. Nah, jadi biar kita tahu gimana sih dia jawabnya. Nah, ada 2 kemungkinan. Yang pertama kemarin sudah disampaikan ya, bahasa fusha, yaitu orang yang menjawab dengan bahasa resmi atau sesuai fasih Al-Quran, kaidah Al-Quran, tapi ada juga yang bahasa amiyah atau bahasa sukiyah. Mereka menggunakan bahasa-bahasa yang kadang-kadang disingkat atau karena memang logatnya sudah berubah. Nah, itu yang lebih banyak. Jadi mungkin 70% masyarakat dunia menggunakan bahasa amiyah, hanya 30% saja. Itu yang
yang di lingkungan pendidikan atau lingkungan resmi. Nah, jadi seperti itu informasi tentang penggunaan bahasa Arab. Saya kira demikian. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita kembalikan ke Ummu Friska. Besok dilanjutkan Ustadz Abdul Raqib ya, tentang sifat dan warna. Karena warna itu juga bisa menjadi seolah-olah sifat juga sebenarnya. Bentuknya warna. Dan yang membuka dan menutup insya Allah besok Pak Febri ya. Tapi jam 5:30 mulainya. Jadi sebelum 5:30 sudah standby. Karena di Muara Bungo Jambi beliau. Dan waktu di sana selesai sholat subuh itu hampir 5:30. Saya kira demikian. Al-waktu Mufaddil ila Ummi Friska. Syukron wa jazakumullah ila Ustaz Muttaqin. Wa kadzalika ala huzuri wa ihtimamikum jami'an ila liqa'atil Kaya nakhtatim liqa'ana hadal yaum. Alhamdulillahirabbil alamin. An-najahu ma'akum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jazilah Ustaz. Afwan.